Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Trisakti seluruh Indonesia. Jumpa lagi kita di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Pagi ini kita bersama Bapak Sabli SHMH, Kepala Pusat Pengembangan dan Pembinaan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata. Selamat pagi Pak Sabli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, senang sekali Pak kita jumpa hari ini, kita bincang-bincang tentang pendidikan vokasi khususnya di bidang bisnis dan pariwisata Pak ya. Ya. Kita akan coba mengulik bagaimana peran Balai Besar Bisnis dan Pariwisata ini dalam mengembangkan mutu pendidikan secara nasional. Pak Sabli, ini kan Balai Besar ini luar biasa ya peran kiprahnya ini. Bisa kita ingin tahu dan mungkin masyarakat juga ingin tahu Balai Besar Bisnis dan Pariwisata itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Baik. Pertama, ini kan perubahan nama lembaga. Dulu pertama kali nama lembaga ini adalah Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan, atau yang biasa kita kenal dengan P3G Kejuruan. Nah, kemudian berkembang menjadi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, atau P4TK Bidang Bisnis dan Pariwisata. Dan terakhir, dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2020, P4TK Bisnis dan Pariwisata ini itu berubah nama menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Jadi memang betul masih banyak yang selip tentang namanya karena lumayan panjang. Termasuk tadi Pak Aris juga sebenarnya namanya adalah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Ya. Oke, ini ada transformasi yang luar biasa ya dari sisi baik itu instansi maupun nama. Ya. Nah, ada transformasi fungsi dan perannya juga nggak Pak setelah berubah dari P4TK ke Balai Besar? Oh, jelas. Dengan berubahnya P4TK Bispar menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata, di sini ada penambahan fungsi, yaitu adanya fungsi pengembangan penjaminan mutu pendidikan, di mana di sini khusus untuk penjaminan mutu pendidikan vokasi, di mana itu lebih difokuskan kepada penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana dan tata kelola. Nah, dengan berubahnya P4TK menjadi Balai Besar ini, itu artinya sudah kembali ke kitoh. Yang saya maksudkan kembali ke kitoh, karena filosofi pendiriannya dulu pertama kali memang ini adalah khusus untuk kejuruan. Tapi belakangan P4TK ini itu melatih semua jenjang untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, setelah kembali lagi menjadi Balai Besar, itu dikhususkan untuk melatih para guru-guru vokasi kita, termasuk dosen-dosen vokasi dan juga instruktur lembaga kursus dan pelatihan. Jadi ada penambahan tugas dan fungsi, sedangkan tugas dan fungsi yang ada saat namanya P4TK itu tetap masih melekat, yaitu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi tetap ada dengan perubahan nomenklatur nama lembaga ini, adanya penambahan fungsi dari lembaga. Kalau ini kan kalau kita lihat makin kesini kan makin menarik ya Pak perkembangannya dan makin besar gitu ya. Nah, dalam proses transformasi kelembagaan lah,
ini apa saja yang sudah pernah dilakukan, Pak? Yang jelas bahwa pendidikan vokasi itu memang harus bermitra, bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Oleh sebab itu, setiap program dan kegiatan Balai Besar BISPAR ini itu fokus untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahagian dari penjaminan mutu pendidikan ini. Itu proses pelatihannya itu adalah bekerja sama dengan industri. Untuk apa? Agar kompetensi, karena kita lihat ke belakang dulu bahwa ada peta jalan pendidikan vokasi yang sudah disusun 2020 sampai 2024, yaitu yang pertama itu adalah untuk menciptakan pelajar Pancasila dan lulusan yang kompeten. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan link and match. Yang ketiga mewujudkan merdeka belajar. Yang keempat adalah membangun kolaborasi. Dan yang kelima adalah perbaikan subsistem pendidikan vokasi. Nah, dalam rangka mewujudkan link and match adalah agar para lulusan dari pendidikan vokasi ini, yang tujuannya tadi itu adalah untuk menciptakan lulusan yang kompeten, maka kita berusaha untuk menyelaraskan mutu, menyelaraskan kompetensi dari para lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Karena bagaimanapun kita tahu selama ini selalu dirilis oleh Badan Pusat Statistik, katanya apa? Lulusan SMK itu adalah penyumbang terbanyak pengangguran terbanyak. Nah, kita tidak perlu melaksanakan debat, kita tidak perlu menjawab ini, tapi kita buktikan dengan tindakan nyata, di mana kita berusaha agar kompetensi lulusan pendidikan vokasi ini selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, atau masyarakat, sehingga mereka itu setelah tamat bisa siap kerja atau berwirausaha sesuai dengan program keahlian atau bidang keahliannya masing-masing. Ya, ini kan menarik, Pak, ya. Jadi di Balai Besar ini juga kalau kita lihat dari sejarahnya, terdapat banyak sekali departemen di sini, gitu, Pak, ya. Nah, fungsi-fungsi departemen yang ada pada waktu lembaga yang lama, apakah masih terus berkembang atau justru diperluas lagi, Pak? Ya, memang struktur Balai Besar BISPAR ini dengan adanya kebijakan pemerintah yang semula strukturnya adalah kepala, kemudian struktural eselon 3, ada kepala bidang dan kabak umum, kemudian ada untuk pengawas eselon 4, yaitu kepala seksi dan kasubag. Dengan adanya kebijakan yaitu untuk memperkecil struktur dan memperluas fungsi, maka kita di Kemendikbud, khususnya Balai Besar BISPAR ini, itu kita hanya 2 orang lagi pejabat struktural, yaitu kepala dan kabak TU, yang lainnya menjadi fungsional tertentu. Nah, terkait dengan departemen-departemen, itu adalah mengampu program-program keahlian bidang bisnis dan pariwisata. Dulu pada saat namanya P4TK tetap di sini ada 9 program keahlian yang terdiri dari 2 bidang. Yang pertama adalah bidang bisnis. Ada program keahlian akuntansi. Yang kedua program keahlian OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Yang ketiga ada program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Dan yang keempat program keahlian pekerjaan sosial. Nah, kemudian bidang yang kedua adalah bidang pariwisata. Itu ada 5 program keahlian yang ada di BISPAR ini. Yang pertama adalah perhotelan, yang kedua tata boga,
yang ketiga tata busana, yang keempat tata kecantikan, di mana juga ada 2 tata kecantikan ini, yaitu tata kecantikan kulit dan tata kecantikan rambut, tapi berada dalam satu departemen. Dan yang kelima adalah program keahlian usaha perjalanan wisata. Dari 9 program keahlian ini, ada satu lagi departemen yang sebagai supporting dari 9 program keahlian ini, yaitu Departemen Teknologi Pendidikan. Jadi jumlahnya program keahlian pada saat namanya dulu P4TK Bispar, sekarang menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bispar, program keahliannya tetap sama. Nah, kalau kita lihat dari peran yang makin luas ini, Pak, misinya juga makin berat, saya kira, bagaimana mengembangkan ini. Ya. Ada strategi khusus nggak yang dilakukan oleh Pak Sabri sebagai Kepala Pusat dalam membangun sinergi antar departemen yang luas ini, Pak, yang besar ini? Oh ya, tentu saja karena kita berada dalam satu organisasi, satu lembaga. Yang pertama itu yang kita ciptakan adalah kesulitan internal, di mana kita memiliki tim yang solid agar program dan kegiatan yang kita rancang itu bisa diimplementasikan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan target yang ingin dicapai. Dan yang kedua terkait dengan ini, karena ini adalah pendidikan vokasi, tentu saja kita selalu menjalin kemitraan dengan mitra-mitra kerja kita, terutama adalah Dudika, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Jadi ini mitra kita, sehingga dalam proses persiapan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kita menyusun skema diklat kompetensi itu bersama-sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi ada 9 skema diklat dari 9 program keahlian, itu sudah dibagi. Masing-masing program keahlian ini ada 6 klaster, dan masing-masing klaster itu ada sekitar 8 sampai 15 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh para peserta pelatihan atau guru-guru kita. Nah, dari skema diklat yang sudah kita susun, karena pada saat ini kan juga masanya pandemi. Jadi sebenarnya kalau saya merasakan adanya pandemi ini ada hikmahnya yang luar biasa. Yang semula orang gaptek terhadap teknologi, malas gitu kan, karena banyak yang manual, sekarang dipaksa untuk bisa. Sehingga kalau dulu orang melaksanakan koordinasi, rapat, itu tatap muka, sekarang bisa dilaksanakan secara daring, malah bisa dengan ratusan orang, itu sekaligus. Dan biayanya sangat murah sekali. Nah, untuk itu kita melaksanakan pelatihan di Balai Besar Bispar ini, yaitu bisa dengan cara daring atau secara virtual, kemudian secara luring atau tatap muka, dan blended, yaitu gabungan keduanya. Oleh sebab itu, dalam rangka penyiapan perangkat-perangkat ini, masing-masing program keahlian atau departemen yang ada di Bispar ini, itu menyusun modul-modul sesuai dengan klaster-klaster yang ada dari skema kompetensi tadi. Modul-modul ini ditulis oleh para departemen, Widya Iswara bekerja sama dengan industri pasangannya, kemudian setelah selesai didigitalisasi, dan kemudian itu dimasukkan ke LMS. Jadi dengan adanya LMS ini, para guru-guru, khususnya guru-guru bisnis dan pariwisata yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia ini, itu bisa mempelajari modul-modul diklat yang ada di LMS kita. Ini menarik, Pak. Jadi kalau kita lihat dari struktur yang berubah, baik dari sisi birokrasinya maupun sumber daya manusianya, ini kan
kedepannya pasti akan ada pekerjaan yang lebih besar lagi. Ya. Seperti bagaimana membangun jembatan di dalam struktur staffing. Kita lihat di Balai Besar ini kan cukup kompleks Pak ya. Ada Widya Iswara, ada Widya Prada, ada perencana, dan mungkin juga ada staf-staf yang lain. Ya. Nah, bagaimana Kapus ini kan cukup berat Pak pekerjaan ini. Bagaimana menjembatani atau membangun jembatan supaya komunitas besar ini sama-sama berjalan seiring gitu Pak. Jadi di lembaga itu semua lembaga itu sama. Setiap staf baik itu struktural, fungsional tertentu ataupun fungsional umum itu udah ada tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi itu harus bekerja itu sesuai dengan rincian tugasnya, tugas dan fungsi masing-masing. Tapi yang perlu didorong oleh manajemen, bagaimana menggerakkan orang-orang ini yang berbeda-beda tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatannya masing-masing, itu bisa berkolaborasi dalam rangka untuk mengeksekusi program dan kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada kita untuk dilaksanakan. Khususnya kalau kita di Bispar, di Balai Besar Bispar ini adalah dalam rangka pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi, dalam rangka reskilling dan upskilling, dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikannya kepala sekolah pengawas, tenaga kependidikannya kepala sekolah pengawas, para laboran, tata usaha sekolah, pustakawan, dan lain-lain sebagainya. Pendidik adalah para guru-guru kita. Jadi kita di manajemen itu pada prinsipnya itu pekerjaan dibagi habis. Kan semuanya udah pernah punya tugas dan fungsi masing-masing, bagi habis. Manajemen itu mengawal, mengontrol terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada staf-staf sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, ini menarik Pak kalau kita bicara reskilling upskilling. Ya, ini kita bicara dan dua tataran Pak. Tataran yang pertama itu yang lebih tinggi seperti guru misalnya gitu ya. Lalu ada alumni SMK atau sekolah-sekolah vokasi yang mungkin bekerjanya itu tidak sesuai dengan bidangnya. Apakah ini juga termasuk di dalam konteks upskilling, reskilling itu? Jadi gini, yang reskilling, upskilling itu yang kita lakukan 2 tahun belakangan ya. Ini sebenarnya ini adalah programnya Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dudi, Mitras Dudi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tapi dalam implementasinya, dalam pelaksanaan di lapangan, itu ditugaskan ke Balai Besar. Khusus untuk Balai Besar Bispar ini, itu adalah melaksanakan reskilling dan upskilling terhadap guru-guru SMK vokasi jurusan bisnis dan pariwisata. Nah, itu kita lakukan dengan skema yang kita lakukan setelah 2 tahun ini, 2020 dan 2021. Kita membuat tahapan karena ini reskilling upskilling ini adalah diklat guru SMK berstandar industri. Kalau berstandar industri itu benar-benar sebagaimana industri itu kan. Jadi ini ngambil pengalaman langsung dari industri. Yang kita lakukan tahapan pertama itu yaitu mendiklat secara daring karena ini masa pandemi, dan yang kedua itu melaksanakan magang industri terhadap guru-guru kita agar mereka bisa merasakan pengalaman langsung bagaimana proses industri, budaya industri yang nantinya setelah mereka selesai melaksanakan magang ini, mereka nggak gampang lagi untuk melaksanakan proses pembelajaran kepada para peserta didik. Dan tahapan terakhir mereka itu menyusun teaching project agar bisa diimplementasikan setelah mereka selesai melaksanakan reskilling dan upskilling ini. Ada nggak kemungkinan Balai Besar
semua balai. Kalau kita lihat kan ada 7 balai besar, Pak ya. Kemungkinan balai besar kita itu untuk menarik kembali misalnya lulusan kita, alumni vokasi dan SMK yang tidak bekerja sesuai bidangnya, kemudian di reskilling, upskilling untuk meningkatkan kompetensi mereka, Pak. Jadi gini, sebenarnya 6 balai besar dan 1 balai gitu. Biar kita luruskan karena banyak masyarakat umum yang nonton. Nah, terhadap para lulusan itu kan tadi itu ini terkait dengan peta jalan pendidikan vokasi tadi ya. Yang 5 peta jalan pendidikan vokasi ini dalam implementasinya itu dilaksanakan oleh 4 lembaga ya. Yang pertama itu dilaksanakan oleh perguruan tinggi vokasi, yaitu politeknik, akademi komunitas, sekolah vokasi yang ada di universitas. Kemudian yang kedua dilaksanakan oleh balai besar, yaitu 6 balai besar tambah 1 balai yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga dilaksanakan oleh SMK, semua sekolah menengah kejuruan yang jumlahnya 14.300-an tercatat di Dapodik pada saat ini. Dan yang keempat itu dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan yang jumlahnya itu lebih banyak lagi, 17 ribuan se-Indonesia. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, para lulusan SMK yang tidak bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, itu memang lembaga kursus dan pelatihan ini itu adalah untuk mendidik skill-skill masyarakat, para lulusan-lulusan untuk bekerja sesuai dengan bidang yang diminatinya, bidang yang diminatinya itu memang dilatih oleh lembaga kursus dan pelatihan itu. Oleh sebab itu, dalam rangka penyelarasan ini, dalam rangka penyamaan dan mewujudkan link and match ini, balai besar itu tidak hanya ditugasi untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah formal, di SMK gitu, tapi juga ditugaskan untuk melatih para instruktur di lembaga kursus dan pelatihan. Jadi agar kalau mereka para lulusan SMK program keahliannya umpamanya pertanian, di LKP pertanian, kalau mereka mau keterampilannya di up dan di re kan, di upskilling kan, itu bisa ikut di lembaga kursus dan pelatihan. Dan memang tujuan pendirian SMK ini dari awal itu sebenarnya memang lulusannya itu untuk bekerja gitu, dan untuk berwirausaha. Jadi mereka kalau tidak bisa bekerja di industri sesuai dengan program keahliannya, mereka punya keahlian, punya modal yang cukup selama mengikuti pendidikan di SMK untuk berwirausaha. Malah banyak sekarang wirausaha handal itu para lulusan SMK gitu kan. Dan kita tidak berharap dan para lulusan SMK itu melanjutkan. Tapi kalau mereka ingin melanjutkan ke pendidikan vokasi yang lebih tinggi, ya bagus juga. Iya. Bagus juga. Oke sahabat, kita akan ketemu lagi nanti di sesi yang lain, di Ngopas berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Sabli ya, atas informasi yang banyak kita dapatkan, bagaimana kita memahami balai besar yang ada di seluruh Indonesia, khususnya terkait dengan pendidikan vokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.